Kali ini kita akan membahas sedikit banyak ya tentang rule of thumb atau heuristik dalam proses sintesis ya, yang meliputi bagian reaksi, pemisahan, dan penggabungannya ya, seperti yang sudah pernah kita bahas sebelum-sebelumnya. Jadi ini kita merecall ya, ini berbagai operasi atau unit proses gitu ya, yang terlibat dalam suatu proses sintesis ya, yang secara umum ada gitu ya. Yang pertama tentunya reaksi kimia atau chemical reaction, lalu ada unit mixing and recycle, bagaimana kita mencampur dan merecycle gitu ya jika ada sisa reaktan yang ada. Lalu ada yang pastinya ada separation ya, pemisahan. Lalu temperature, pressure, and phase change, jadi perubahan temperatur, tekanan, dan fasa ya. Lalu yang terakhir tentunya kita mengintegrasikan ke semuanya itu ya, ke dalam suatu unit yang terintegrasi. Dan di sini kita akan sampaikan ya beberapa heuristic rules gitu ya, atau yang rule of thumb gitu ya, yang biasanya kita lakukan di dalam seleksi dan memilih proses unit-unit proses gitu ya, pada waktu kita menyusun flowsheet untuk proses sintesis. Dan rules tersebut gitu ya, itu biasanya berdasarkan experience gitu ya, atau pengalaman historis, dan secara umum harus dikonfirmasi ya, atau dites gitu ya, melalui proses simulation. Dan untuk sekarang ini itu akan dipermudah dengan adanya software simulasi proses ya, seperti HYSYS atau Aspen Plus dan yang lain sebagainya. Oke, kita lihat yang heuristik yang terkait dengan raw materials dan reaction ya. Jadi heuristik yang pertama yang terkait dengan bahan baku ya, raw materials dan reaction. Jadi kita pilih raw material dan chemical reaction ya. Kalau bisa gitu ya, kita hindari atau mereduce gitu ya, mengurangi gitu ya, penanganan dan juga penyimpanan chemicals yang berbahaya ya dan toksik. Di sini diambil contoh ya untuk produksi ethylene glycol, ethylene glycol atau EG. Dari sini biasanya ethylene glycol ini bisa diperoleh dari dua reaksi berikut ya. Jadi ini C2H4 ditambah setengah O2, ini menjadi ethylene oxide ya, CH2 CH2O ini, atau C2H4O. Dan C2H4O ini terbentuk dari reaksi pertama tadi ya, melalui oksidasi C2H4. Lalu ethylene glycol gitu, kita bisa peroleh dengan mereaksikan ethylene oxide gitu ya, ethylene oxide itu dengan, atau ethylene oxide ini merupakan hasil intermediate ya, produk sementara. Yang selanjutnya kita reaksikan dengan air. Jadi ini CH2 CH2O atau C2H4O ethylene oxide ditambah H2O ya, menjadi produk yang kita inginkan. Dan kita ketahui bahwa kedua reaksi tersebut gitu ya, itu merupakan reaksi yang sangat eksotermis gitu ya, karena itu perlu dikontrol dengan akurat ya. Tapi di sini masalahnya kalau misalkan kita ada di sini, karena kita men-split menjadi dua reaksi, ini biasanya ethylene oxide ini kita simpan dalam storage tank ya, sebelum kita alirkan ke reaktor yang kedua. Tapi di sini perlu diperhatikan, ini pengumpanan air ya ke dalam storage tank ethylene oxide ini dapat juga menyebabkan accident gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan, karena itu merupakan reaksi yang sangat eksotermis ya. Jadi reaksi di atas gitu ya, proses di atas biasanya didesain gitu ya, dengan dua reaksi gitu ya, dengan storage
ethylene oxide ya sebagai intermediate, dan untuk memungkinkan produksi yang continue ya. Perhatikan maintenance problem juga dapat men-shutdown operasi reaksi yang pertama. Sebagai alternatif gitu ya, untuk ethylene glycol proses sintesis tadi gitu ya, kita hindari pembentukan intermediate yang tadi sangat reaktif terhadap air ya, ethylene oxide. Di sini alternatifnya kita gunakan chlorine gitu ya, dan caustic soda gitu ya, atau NaOH. Jadi kita reaksikan C2H4 gitu ya, kita reaksikan dengan chlorine dan NaOH gitu ya, dalam satu single reaction, sehingga kita akan dapatkan di sini CH2 CH2OH OH ya, ditambah NaCl ya. Dan di sini gitu ya, kita bisa lihat gitu ya, ini menjadi reaksi yang ketiga, dan waktu kita mendapatkan ethylene oxide gitu ya, kita bisa reaksikan dengan karbon dioksida gitu ya, untuk menghasilkan ethylene carbonate ya. Dan ini merupakan intermediate yang, jadi di sini kita dapatkan ethylene carbonate gitu ya. Dan ini ethylene carbonate ini merupakan intermediate yang tidak reaktif ya, dibandingkan dengan tadi intermediate pada reaksi yang pertama. Dan ini bisa disimpan lebih aman dan terhidrolisis gitu ya, untuk membentuk ethylene glycol seperti yang dibutuhkan. Oke, sekarang kita lihat heuristik kedua ya, tentang distribution of chemicals. Jadi kita di heuristik kedua ini gitu ya, kita gunakan ekses gitu ya dari suatu reaktan gitu ya, pada suatu reaksi gitu ya, untuk memastikan gitu ya, mengkonsumsi reaktan kedua yang lebih toksik gitu ya, lebih toksik atau lebih mahal gitu ya, atau lebih berbahaya ya. Jadi itu heuristik terkait dengan ekses reaktan gitu ya, apabila ya reaktan yang kedua itu merupakan reaktan yang lebih mahal gitu ya, valuable, toxic atau hazardous chemical reactant. Jadi di sini kita bisa lihat contoh gitu ya, pembentukan ekses etilen gitu ya, dalam pembentukan DCE gitu ya, di chloroethane. Jadi di sini kita bisa lihat untuk memproduksi DCE gitu ya, ini kita gunakan direct chlorination gitu ya. Jadi ini Cl2 ditambah C2H4 menjadi C2H4Cl2. Lalu selanjutnya ini kita pirolisis gitu ya, sehingga kita dapatkan nanti produk HCl, C2H3Cl dan C2H4Cl2. Heuristik ketiga ini ya, tentang distribution of chemicals. Di sini apabila kita inginkan gitu ya, produk yang murni gitu ya, atau mendekati murni gitu ya, kita eliminasi inert species gitu ya, sebelum unit reaksi gitu ya. Sehingga gitu ya, pemisahan itu akan lebih mudah dilakukan gitu ya. Atau jika katalis tersebut gitu ya, jika katalis yang ada gitu ya, jika kita menggunakan katalis gitu ya, itu terpengaruh atau bisa teracuni oleh adanya inert. Makanya dari itu gitu ya, kita harus pisahkan gitu ya, inert gitu ya, sebelum reaksi itu kita langsungkan. Jadi ini contohnya, kita punya reaktan A dan B, tapi terdapat tidak impurities atau inert C dan D gitu ya. Jadi kita remove dulu gitu ya, sebelum nanti A plus B kita reaksikan itu menjadi produk E dan F. Tapi kita juga harus perhatikan apabila reaksinya tersebut itu eksotermik ya. Eksotermik gitu ya, heat of reaction must be removed. Jadi kita harus merancang gitu ya, sistem pemilihan panas gitu ya, yang bisa menyerap gitu ya, panas reaksi tersebut ya, jika reaksinya itu sangat eksotermis.
Jadi di sini kita perlu memperhatikan apakah kita perlu remove inert itu sebelum reaksi seperti di gambar yang pertama ini gitu ya, atau setelah reaksi gitu ya, seperti yang gambar yang di bawahnya. Jadi kalau di sini C dan D gitu ya, sebagai inert itu dibiarkan terlibat gitu dalam reaksi yang ada, dia baru kita pisahkan kemudian. Dan pertimbangannya gitu ya, ini kita harus menimbang juga gitu ya, cost gitu ya, dan kemudahan dari separasinya, proses separasi yang akan dilakukan gitu ya. Dan ini kita bisa lakukan gitu ya, kita bisa tinjau gitu ya, dengan meninjau physical properties gitu ya, di mana reaksi pemisahan itu bisa terjadi gitu ya, dan kita gunakan gitu ya, simulasi gitu ya, untuk mensimulasikan kedua skenario di atas gitu ya, untuk menilai efisiensi proses maupun untuk meninjau cost yang diperlukan untuk merancang sistem pemisahan tersebut. Lalu kita lanjutkan dengan heuristik keempat ya, tentang distribution of chemicals. Jadi kita mengintroduce gitu ya, liquid atau vapor purge stream gitu ya, kita melakukan purge gitu ya, purge aliran fasanya itu cairan atau vapor gitu ya, jika spesies tersebut gitu ya memasuki proses sebagai impurities ya, atau jika terproduksi lewat reaksi samping yang irreversible. Dan ini kita lakukan gitu ya, biasanya kalau spesies tersebut itu dalam jumlah yang sangat sedikit gitu ya, atau dalam trace quantities, atau sulit dipisahkan dari spesies yang lain gitu ya. Jadi ini contohnya pada proses sintesis amoniak gitu ya, N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3 gitu ya. Biasanya pada umpan gitu ya, terdapat trace argon dan juga trace CH4 gitu ya. Dan di sini kita lakukan purging gitu ya, purging dari gas yang ada gitu ya, purging trace CH4 dan trace argon. Tetapi gitu ya, kita harus perhatikan purge flow rate selection itu depend on economics ya. Jadi kita harus perhatikan juga faktor ekonomi dalam merancang unit purging tersebut. Terus heuristik kelima gitu ya, kita jangan mempurging valuable species atau spesies yang toksik gitu ya, atau berbahaya gitu ya. Bahkan itu dalam jumlah yang sangat kecil. Dan sebagai alternatifnya kita meng-add separator gitu ya, untuk merecover valuable species gitu ya, atau menambahkan reaktor untuk mengeliminasi toxic and hazardous species atau komponen yang toksik dan berbahaya. Jadi contohnya ini catalytic converter dalam sistem exhaust car gitu ya. Ini bahan bakar, fuel, air in excess gitu ya. Ini dalam pembakaran kita menghasilkan CO, H2A dan NOx pada suatu catalytic converter ya. Jadi kita converter nanti akan menghasilkan CO2, H2O, O2 dan N2. Heuristik ke-6 gitu ya, yang terkait dengan distribution of chemicals. Di sini kita lihat byproduct yang terproduksi ya lewat suatu reaksi reversible dalam jumlah yang sangat kecil itu biasanya tidak di-recover dalam separator atau di purging gitu ya. Biasanya mereka kita lakukan recycle gitu ya, recycle. Dan biasanya small quantities of chemicals are produced in side reaction. Jadi biasanya jumlah chemicals yang sedikit itu terproduksi lewat reaksi samping ya. Jika reaksi tersebut itu irreversible ya, small quantities of byproducts must be purged. Jadi ini sejumlah kecil dari byproduct tersebut harus di purging gitu ya. Kalau tidak gitu mereka akan terakumulasi gitu ya, dalam proses gitu ya, sehingga bisa menyebabkan proses tersebut harus di shutdown gitu ya, untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi purging itu harus dilakukan supaya mereka tidak terakumulasi ya dalam proses tersebut secara kontinu, yang akibatnya akan mengakibatkan juga bisa prosesnya itu harus di shutdown terlebih dahulu untuk maintenance. Tapi kalau misalkan reaksinya itu reversible gitu ya, dan memungkinkan untuk mencapai kondisi konversi kesetimbangan gitu ya,
Jadi kita bisa merecycle gitu ya produk tersebut gitu, tanpa meremove mereka gitu ya dari proses. Jadi itu yang biasa kita lakukan gitu ya pada baik produk yang kita tidak inginkan. Dan ini kita bergerak ke heuristik 7 ya, distribution of chemicals. Untuk reaksi seri gitu ya, atau reaksi paralel gitu ya, kita adjust gitu ya temperature gitu ya, pressure, tekanan gitu ya, atau katalis gitu ya, untuk mendapatkan yield yang tinggi gitu ya, dari suatu produk yang ingin kita inginkan. Dan ini kita bisa dapatkan gitu ya, kita bisa desain sehingga distribusi chemicalsnya itu sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Dan ini kita harus dapatkan data kinetika ya, dan cek asumsi ini kita sebelum kita melakukan desain yang lebih detail. Di sini contoh gitu ya, kita ingin mensintesis atau manufacture allyl chloride gitu ya. Di sini reaksi yang terjadi, yang terlibat gitu ya, itu ada 3 ya. Jadi di sini ini reaksi yang pertama gitu ya. Ini yang reaksi utamanya yang menghasilkan allyl chloride gitu ya. Dan ini terdapat juga reaksi samping ya. Jadi ini produk samping dapat terbentuk dari reaktan yang sama gitu ya. Itu menjadi dikloropropen ya. Ini reaksi samping yang pertama. Ada juga reaksi samping yang ketiga, yaitu mendekomposisi gitu ya allyl chloride gitu ya. Jika Cl2-nya itu masih tersedia gitu ya, dia akan menjadi dikloropropen. Dan ini juga tidak kita inginkan ya. Jadi contohnya kita harus menganalisis ya, data kinetika gitu ya, dari ketiga reaksi di atas gitu ya, terutama melihat data dari K1, K2 dan K3 gitu ya, terhadap temperatur. Jadi pada temperatur berapa sebaiknya reaksi itu harus reaksi tersebut harus dilangsungkan, karena ini ketiga reaksi tersebut dapat berlangsung secara simultan ya pada saat yang bersamaan. Jadi kita harus memilih suatu kondisi dia mengadjust temperature supaya reaksi yang pertama, yang utama itu yang kita inginkan itu dapat lebih dominan. Ini reaksinya gitu ya. Jadi kita dapatkan data kinetikanya. Jadi kita punya reaksi 1, 2, 3 ini dengan delta HR masing-masing dan K0 gitu ya, dan energi aktivasi masing-masing ya. Kalau kita plot gitu ya, ini data berdasarkan data kinetika, kita dapatkan data seperti ini. Jadi ini yang kita inginkan itu sebenarnya yang lon K1 ya, yang K1-nya itu yang lebih tinggi gitu ya, yang lebih cepat. Dan kita perhatikan gitu ya, kita harus memilih kondisi di mana lon K1 itu lebih besar dibandingkan dengan lon K2 dan lon K3 pada saat yang bersamaan. Jadi di sini gitu ya, kita bisa perhatikan, kita bisa memilih gitu ya. What range of operating temperature favor the production of allyl chloride. Nah, di sini kita lihat ya dari plotting yang ada gitu ya. Ini pada saat garis yang merah ini berada di atas yang hijau atau yang biru gitu ya, itu saat pada range temperatur sekitar 10-15 sampai 10-30 Kelvin. Itu berdasarkan kondisi temperatur ya. Jadi ini contoh salah satu kasus gitu ya, kita bisa operasikan gitu, temperatur operasi gitu, untuk memaksimalkan reaksi yang pertama atau memaksimalkan produk utama gitu ya, dibandingkan dengan produk samping atau reaksi samping yang mungkin saja terjadi pada saat yang bersamaan.